Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM 6220029, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memaparkan hafalan intisari 3 tema materi tafsir ayat hadis dan hukum politik. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan 3 materi mengenai yang pertama penegakan keadilan, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin mina bil qisti syuhada lillahi walau ala imsikum awil walidaini wal aqrabin iyakun khoniya au fakiran fallahu aula bihim qala tattabi'ul hawa in dilu wa in talwa turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu, jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling dengan enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dan kandungan dari Quran surah An-Nisa, yang pertama, kewajiban penegakan keadilan. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman harus senantiasa menegakkan keadilan. Yang kedua, kesaksian untuk Allah. Kesaksian yang diberikan harus dilakukan dengan jujur dan ikhlas karena Allah, tanpa memandang hubungan pribadi atau status ekonomi. 3. Tidak membeda-bedakan. Keadilan harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan apakah yang terkait adalah diri sendiri, orang tua atau kerabat. 4. Menghindari hawa nafsu. Peringatan untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat membawa seseorang menyimpang dari kebenaran. 5. Pengetahuan Allah. Allah mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya, termasuk jika mereka memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi. Dan yang kedua, manusia selaku khalifah. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ya'daku fawqa ba'din darajatil layyablukum fi ma'atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun dan Penyayang. Dan kandungan dari Quran surah Al-An'am 165 adalah yang pertama, khalifah di bumi. Allah menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi, yang menunjukkan tanggung jawab manusia dalam pengelolaan dan menjaga bumi beserta isinya. 2. Perbedaan derajat. Allah meninggikan sebagai manusia di atas yang lain dalam derajat dan kedudukan. Perbedaan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji manusia. Yang ketiga, ujian dari Allah. Perbedaan kedudukan dan rezeki di antara manusia adalah ujian dari Allah untuk melihat bagaimana mereka menggunakan apa yang telah diberikan kepada mereka.
4. Sifat Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah sangat cepat dalam memberikan siksa kepada orang yang berbuat salah, tetapi juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada yang bertaubat dan berbuat baik. Dan yang ketiga, taat kepada ulil amri. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu diberikan kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan kandungan dari surah An-Nisa 59, pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya sebagai panduan utama dalam kehidupan. 2. Ketaatan kepada ulil amri. Umat Islam juga diperintahkan untuk taat kepada pemimpin atau penguasa di antara mereka selama mereka memerintah berdasarkan hukum Allah. 3. Rujukan dalam perbedaan pendapat. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, umat Islam diarahkan untuk merujuk kembali kepada Allah dan sunnah Rasul sebagai Rasul utama. 4. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ketaatan ini merupakan bukti dari keimanan sejati kepada Allah dan hari kemudian. 5. Kebaikan dan keutamaan. Menyelesaikan perselisihan dengan merujuk kepada Allah dan sunnah akan membawa kebaikan kepada dan hasil yang lebih baik. Inilah pemaparan 3 materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.